Shalom, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, pertanyaan apakah Yesus adalah seorang rabi lebih kompleks daripada yang terlihat pada awalnya. Hal ini mengharuskan kita untuk menelusuri konteks sejarah dan definisi istilah yang berkembang dari waktu ke waktu. Sebelum kita bahas lebih mendalam, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, meskipun gelar rabi sering dikaitkan dengan guru dan pemimpin agama Yahudi, penggunaannya pada zaman Yesus berbeda secara signifikan dari pemahaman kita saat ini. Apakah Yesus seorang rabi? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin Anda dan saya tanyakan. Kita akan melihat, yang pertama adalah arti kata rabi. Kata rabi berasal dari kata Ibrani. Dalam penggunaan awal, kata ini dalam Alkitab Ibrani. Kata ini hanyalah istilah penghormatan atau penghargaan. Kamus Alkitab HarperCollins mencatat bahwa arti kata ini dapat ditemukan di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 2 Raja-Raja 25 ayat 8, di mana kata ini digunakan untuk berarti sesuatu seperti kepala atau pejabat, daripada arti selanjutnya yaitu guru. Dalam Alkitab Ibrani, istilah ini tidak digunakan untuk berarti guru, yang justru dilambangkan dengan kata Ibrani Morei. Namun, pada periode Perjanjian Baru, jelas telah terjadi pergeseran dari makna aslinya, karena tampaknya istilah itu hanya digunakan untuk berarti guru dalam konteks keagamaan. Dalam Injil, Yesus disebut rabi sebanyak 15 kali. Misalnya, di dalam Markus 9 ayat 5, Markus 11 ayat 21, Markus 14 ayat 45, Yohanes 1 ayat 38, dan juga disapa 2 kali menggunakan pandanan kata Aramaik, Robuni, karena bahasa Aramaik adalah bahasa Yesus dan murid-muridnya. Markus 10 ayat 51, Yohanes 20 ayat 16. Menariknya, dalam Injil Matius hanya Yudas yang memanggil Yesus rabi, sementara murid-murid lainnya memanggilnya Tuhan. Kamus Alkitab HarperCollins mencatat bahwa dalam Perjanjian Baru hanya Matius, Markus, dan Yohanes yang menggunakan istilah rabi. Hal yang juga penting adalah pada zaman Yesus dan bahkan dalam Yudaisme kontemporer, seorang rabi tidak pernah menjadi imam. Pada periode Bait Suci kedua di mana Yesus hidup, tahun 539 sampai dengan 70 Masehi, para imam bertanggung jawab atas administrasi Bait Suci serta pelaksanaan ritual pengorbanan. Istilah rabi tidak ditemukan di dalam literatur dari periode ini. Misalnya Hillel dan juga Shammai, 2 orang bijak Yahudi awal dan juga fundamental yang hidup pada akhir abad ke-1 sebelum Masehi dan juga abad ke-1 Masehi, tidak pernah disebut rabi. Jadi, mengapa Yesus disebut dengan istilah ini dalam 3 Injil? Penting untuk diingat bahwa meskipun Yesus hidup sekitar tahun 6 sebelum Masehi hingga 30 Masehi, Injil Markus, Injil tertua kita, baru ditulis pada tahun 70 Masehi, sekitar waktu Bait Suci dihancurkan oleh bangsa Romawi. Penghancuran bangunan suci ini berdampak besar pada Yudaisme. Tapi Bait Suci tidak ada ruang suci tempat para imam dapat melakukan pengorbanan. Tanpa Bait Suci, tidak ada ruang suci tempat para imam dapat melakukan pengorbanan. Pengorbanan hanya diperbolehkan dilakukan di Bait Suci. Sebagai dampak dari perubahan dahsyat ini, Yudaisme rabbinik menjadi fokus Yudaisme dari Bait Suci, dan pengorbanan menjadi studi interpretasi hukum Yahudi secara eksklusif. Dengan demikian, para rabi menjadi otoritas spiritual utama, berfokus pada teks-teks Alkitab Ibrani, dan menulis komentar yang sangat banyak tentangnya dalam teks-teks seperti Mishnah dan juga Talmud. Ketika Yesus disebut rabi di dalam Injil, itu merupakan cerminan dari periode pasca kehancuran Bait Suci, di mana para penulis Injil hidup dan menulis. Ini bukan berarti bahwa rabi tidak ada sebelum itu, tetapi istilah tersebut memperoleh tingkat otoritas baru dengan kehancuran Bait Suci. Apakah Yesus seorang rabi? Berdasarkan informasi yang sudah kita bahas, pertanyaan apakah Yesus adalah seorang rabi sedikit lebih rumit daripada yang terlihat. Bahkan jawabannya tergantung pada sejarah dan definisi. Apa arti seorang rabi pada zaman Yesus? Dalam satu hal merupakan anakronisme yang menganggap Yesus sebagai seorang rabi di dalam pengertian yang umum. Kita maksud saat ini, para rabi mulai dari periode setelah kehancuran Bait Suci dan juga berlanjut hingga saat ini adalah spesialis yang sangat terlatih dan berpendidikan tinggi dalam penafsiran teks-teks Taurat dan juga komentarnya. Karena hanya sekitar 10% dari semua orang pada zaman Yesus yang dapat membaca. Dan karena Yesus tampaknya berasal dari latar belakang kelas pekerja,
yang disebut sebagai tekton, tukang kayu atau pengrajin, dalam Markus 6 ayat 3, tampak tidak mungkin ia termasuk di dalam orang-orang yang melek huruf, terlepas dari episode di sinagoga di mana ia membaca dalam Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Faktanya seperti yang ditulis Rabi Jack Abrahamowicz. Gelar rabi sebenarnya baru mulai pada generasi kedua Tanaim, para bijak rabinik dari akhir abad ke-1 dan awal abad kedua Masehi. Jadi, tidak ada seorang pun di zaman Yesus yang bergelar rabi. Ini adalah poin penting dalam zaman Yesus. Rabi sebelum menjadi peran resmi di dalam lembaga keagamaan. Selain itu, seorang rabi seperti yang kita gunakan istilah ini sekarang juga berarti seorang yang diberi wewenang oleh rabi lain. Tidak ada tanda-tanda proses penabisan ini pada masa Yesus. Meskipun demikian, karena istilah rabi berarti guru dan juga pengajar, dan karena seperti yang dicatat oleh Rabi Abrahamowicz, istilah ini memang ada pada zaman Yesus, maka sah untuk mengatakan bahwa ia adalah seorang rabi dalam arti tertentu. Apa itu rabi pada zaman Yesus? Karena Yesus memang mengajar beberapa orang di dalam konteks keagamaan. Ia mungkin dipanggil oleh mereka sebagai rabi. Ngomong-ngomong, Yohanes Pembaptis juga disebut rabi di dalam Yohanes 3 ayat 26. Seperti Yesus, ia adalah seorang guru agama dan karena itu dapat disebut sebagai rabi. Meskipun tanpa otoritas yang diberikan kepada para rabi di dekade-dekade berikutnya. Terakhir perlu diingat bahwa karena Injil ditulis beberapa dekade setelah masa hidup Yesus yang sebenarnya, Injil mencerminkan masa yang berbeda di dalam sejarah ketika para rabi memiliki otoritas yang jauh lebih besar daripada ketika Yesus hidup. Begitulah istilah rabi dibandingkan dengan gelar-gelar Yesus lainnya. Kita telah mengakui bahwa kata rabi di dalam arti paling awal dalam Alkitab Ibrani hanyalah istilah penghormatan atau penghargaan. Ini tentu tepat sebagai sesuatu yang mungkin digunakan murid-murid Yesus untuk memanggilnya, meskipun mereka jelas menganggapnya sebagai guru mereka juga. Tetapi, sebagaimana istilah rabi sesuai dengan istilah lain yang berkaitan dengan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Salah satu kata yang paling sering digunakan untuk menyebut Yesus di dalam Injil adalah Tuhan, dalam bahasa Yunani kurios. Karena kita tahu bahwa istilah rabi berasal sebagai semacam gelar kehormatan di luar konteks keagamaan. Tuhan masuk akal sebagai padanan kehormatan, meskipun tanpa konotasi guru. Bagaimana dengan istilah Mesias? Gelar lain yang digunakan oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru. Kata Mesias, Ibrani berarti Mesiah. Secara harfiah berarti orang yang diurapi. Dalam Alkitab Ibrani, pengurapan seorang secara ritual menuangkan minyak ke atas kepala mereka, menandakan bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka di dalam peran mereka sebagai imam atau raja. Namun, bagi sebagian orang Yahudi pada zaman Yesus, istilah itu kemudian digunakan semata-mata berarti seorang yang akan datang untuk menyelamatkan Israel dari para penindasnya. Jadi, apakah istilah ini setara dengan rabi? Tidak, karena kedua istilah tersebut ada dalam ranah yang berbeda. Mesias dimaksudkan sebagai pahlawan penyelamat, baik dalam arti asli sebagai raja pejuang yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel, atau dalam Perjanjian Baru yang kemudian sebagai orang yang menyelamatkan orang dari dosa. Dalam arti kedua itu, seorang rabi bisa menjadi Mesias, tetapi itu tentu saja tidak perlu. Yesus juga disebut sebagai anak manusia di dalam Injil. Istilah ini seperti istilah Mesias, merujuk pada sosok penyelamat. Istilah ini ditemukan di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14 yang berarti makhluk surgawi yang akan diutus oleh Allah untuk memimpin Israel menuju kemenangan atas musuh-musuhnya. Anak manusia di dalam pengertian ini adalah makhluk yang terlalu surgawi untuk sekedar menjadi seorang guru seperti seorang rabi. Meskipun Yesus mungkin keduanya tidak ada kesamaan linguistik antara kedua istilah tersebut. Terakhir, karena kita telah menyebut Yesus tersebut dengan istilah Yunani tekton pada Markus 6 ayat 3. Bagaimana hal ini sesuai dengan istilah rabi? Meskipun tekton hampir selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai tukang kayu, Kamus Yunani Cambridge mencatat bahwa meskipun bisa berarti tukang bangunan dengan kayu, itu juga bisa berarti seorang yang bekerja dengan bahan bangunan lain seperti batu atau bata.
Jadi, apakah Yesus seorang rabi atau tukang kayu? Di dalam hal ini Markus 6 ayat 3 adalah ilustrasi sempurna tentang perbedaan antara seorang rabi dan seorang tukang bangunan di mata audiens abad ke-1. Dalam Markus 6, Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret dan mengajar di sinagoga, menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa dan dengan demikian mengejutkan penduduk kota tempat ia dibesarkan. Dalam Markus 6 ayat 2 sampai dengan 3, kita melihat reaksi mereka. Mengapa mereka begitu tersinggung dengan kebijaksanaan dan kuasa Yesus? Karena peran guru di sinagoga adalah peran yang terhormat. Yesus dikenal oleh mereka sebagai seorang pembangun, tukang kayu atau tukang batu. Ini tentu saja cara yang terhormat untuk mencari nafkah, tetapi tidak diharapkan setara kebijaksanaan atau kuasa dengan seorang yang dapat mengajar dengan otoritas di sinagoga. Dengan kata lain, istilah tukang kayu tidak akan dianggap setara dengan istilah rabi. Jadi, kesimpulannya, apakah Yesus seorang rabi? Seperti yang telah kita lihat, istilah rabi di dalam pengertian yang kita pahami saat ini tidak memiliki otoritas yang sama pada zaman Yesus. Seseorang rabi pada zamannya adalah orang yang dihormati sebagai guru, seperti seorang Farisi. Namun, catatan Injil di mana kita menemukan Yesus disebut demikian, ditulis di dalam masa yang lebih kemudian. Bagi orang Yahudi, istilah rabi kemudian memiliki makna yang lebih berwibawa dan signifikan secara religius, terutama setelah kehancuran Bait Suci Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Otoritas keagamaan awalnya berada di bawah Bait Suci, tempat di mana Tuhan dikatakan berdiam dan di mana para imam melakukan pengorbanan. Namun setelah kehancuran Bait Suci ini, Yudaisme hampir sepenuhnya berfokus pada studi dan interpretasi hukum Yahudi. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Yesus adalah seorang rabi karena ia mengajar dan dihormati oleh para pengikutnya. Namun karena Yudaisme rabinik baru benar-benar dimulai beberapa dekade setelah kematian Yesus, gelar tersebut agaknya anakronistik. Meskipun demikian, gelar tersebut setara di dalam arti kehormatan dengan istilah-istilah penghormatan lain yang umum pada zaman Yesus, termasuk Tuan. Namun gelar tersebut tidak setara dengan istilah lain seperti Mesias dan juga anak manusia. Dan keduanya menunjukkan peran spesifik yang tidak terkait dengan pengajaran. Demikian saudaraku, semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.